Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait yaitu Bapak Jul Aidi beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari wabil khusus jemaah perguruan tarekat Hak Naqsabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentunya marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga pada malam hari yang penuh dengan rahmat dan berkahnya ini kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang wa qalbul mu'min baitullah. Hati orang yang beriman disitulah terjalinya rahasia Allah. Apa makna hadis ini? Kenapa sampai ada hadis mengeluarkan kata-kata seperti ini? Ada rahasia apa di balik kalbu orang-orang yang beriman itu? Tentunya setiap hadis mengeluarkan mengeluarkan kata-kata seperti itu pasti mempunyai makna khusus, makna yang dalam mengenai masalah bahwa hati orang beriman disitulah baitullah. Kalau makna ini, makna baitullah ini, kalau kita maknai secara zahir, tentu baitullah itu orang mengatakannya bangunan masjid. Kalau rumah Allah kita gambarkan seperti bangunan masjid, berarti Allah itu baharu. Allah adalah benda. Allah memiliki tempat, ya kan? Nah, itu kalau kita maknai secara zahir. Tapi makna baitullah di sini adalah bahwa di dalam kalbu orang-orang yang beriman itu, karena ada rahasia Allah, tajallinya milik Allah itu, tajallinya nur Allah itu ke dalam kalbu orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah ditunjukkan. Disitulah arah kiblatnya ataupun tempat terjallinya milik Allah itu. Maka kalau kita sudah memahami bahwa hati orang beriman disitulah baitullah, maka apa-apa yang kita lakukan awalilah dengan menghadirkan kalbu, karena disitulah baitullah. Karena kita beribadah ini ingin menyembah atau mengabdi kepada Allah. Arti kalau kita tidak mengenal kalbu kita,
Ya, kalbu itu artinya latif. Latif itu artinya halus. Dia bukan benda. Bukan bisa diraba, dipegang, dirasa, berbentuk, bukan, ya. Kalbu itu latif. Disitulah bisa menanggung rahasia Allah. Karena hati yang putih, hati yang bersih, hati yang salim, hati inilah yang bisa kembali kepada Allah. Jadi kalau hati itu tidak kita tahu bagaimana membersihkannya, mensucikannya, ya secara otomatis hati ini tidak akan pernah kembali kepada Allah. Karena Allah hanya melihat, menilai hati yang suci. Apa dalilnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Tidak berguna harta dan anak-anakmu, kata Allah, kecuali orang yang menghadap aku, kata Allah, dengan hati yang salim. Salim itu artinya apa? Bisa diartikan selamat, bisa diartikan bersih, bisa diartikan suci. Hanya hati yang selamat, hati yang suci, yang bersih, yang bisa kembali kepada Tuhan. Baru dia bisa melafazkan labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kok enggak bagaimana? Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, sementara hatinya kok kotor. Tak tahu bagaimana membersihkan hati. Kalau beramal tidak mendahului hati, tak tahu bagaimana niat di dalam hati. Nah, inilah akibatnya orang-orang yang beramal tapi tidak memiliki ilmu. Berarti ilmu ini hukumnya apa ini? Supaya apa, amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak salah arah, tidak salah alamat, tidak salah tujuan. Inilah harapan kita. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya habis dalam pandangan manusia. Tapi sementara ibadah yang kita lakukan tuh tidak connect, tidak tersambung kepada Allah. Kenapa tadi itu tak mengenal kalbu? Padahal disitulah tempatnya niat. Coba buka saja kitab-kitab apapun, ya, pasti diawali dengan niat. Dan semua ulama, ustadz, kiai, semua sepakat bahwa niat itu bukan di bibir. Niat itu di mana? Di dalam berarti hati itu di dalamnya. Di dalam hati itu ada apa? Ada rahasia Allah. Apa rahasia Allah itu? Satu huruf di dalam jiwa. Baru tegak ibadah kita itu. Baru kita tahu bagaimana cara menegakkan nama Allah di dalam hati. Baru dia bisa mendirikan salat. Kok enggak lain yang diperintah, lain yang dikerjakan. Perintah Allah apa? Menegakkan salat, mendirikan salat, ya. Aqimis salah. Tak ada nak dalam Al-Quran tuh fa'alus salah, kerjakan salat, enggak ada. Semua mengatakan aqimis salah. Aqi itu bahasa Arabnya diri, ataupun bisa tegakkan. Berarti kalau dia tegakkan tuh naik frekuensi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, ya. Karena pada malam hari ini kita dalam rangka acara syukuran, ya,
daripada Ibunda Jul Aidi, yaitu Ibu Halimah binti Umar, ingin melaksanakan ibadah haji. Ya, tentunya modal dasar untuk ke sana itu harus cukup dulu, mantapkan dulu. Karena perjalanan haji ini bukan hanya perjalanan fisik. Kalau fisik rugi kita. Karena Tuhan itu bukan minta fisiknya. Ya. Itu hanya napatilas. Hanya mengenang saja. Sebenarnya haji itu singkatan daripada, ada dua maknanya itu. Ada juga satu kaul mengatakan haji itu hati dan jiwa. Ada juga ha itu halus, ji itu jiwa. Artinya haji itu perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa ini artinya perjalanan tarekah. Maka orang-orang tarekah itu sebelum dia melafazkan menyebut nama Tuhannya, ya, dia harus membuka hakikat di dirinya. Karena hakikat diri itulah latif, halus. Itu yang dibuka dulu, dihadirkan kalbu. Ya, baru dia bisa ke Baitullah. Kalau Ka'bah itu bukan Baitullah, itu bangunan. Bentuknya persegi 4. Kenapa harus ke sana? Pasti ada makna di balik itu, kan? Kenapa arah kiblat zahir ini harus dihadapkan ke Ka'bah? Karena di sana itu, ya, ada bisa dikatakan disitulah titik dunia, pusatnya dunia itu. Ya, arti di tengah-tengahnya itulah Ka'bah. Kenapa persegi 4? Itu banyak orang memaknainya karena di situ ada 4 anasar: angin, air, api, tanah. Itu maka dibikinlah bangunan itu persegi 4. Itu anasar diri kita. Karena di dalam Ka'bah itu ada apa itu? Hajarul Aswad. Itu simbol apa tuh? Ibu-ibu yang paham, ya. Simbol Hajarul Aswad. Itulah yang digemari orang. Ya. Itulah yang digemari orang, berebut-rebut, berlomba-lomba sampai terjatuh-jatuh mau ngejar itu tuh. Ya, kalau yang udah ke sana, yang udah paham dia. Tapi kita bukan itu hakikat maknanya. Karena semua hadirnya jasad kita ini daripada itulah. Datang daripada bahasa lah kita supaya paham je lah. Batam dari lubang kembali ke lubang. Itulah yang kita kelilingi. Tawaf itu. Kenapa harus 7? Ndak 8, ndak 9, ndak 10 kan? Kenapa harus tawaf itu keliling 7 kali? Disitulah kita mengembalikan sifat ma'ani itu. Ada 7 sifat ma'ani yang Allah titipkan kepada diri kita ini. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat yang Allah berikan, kembalikan. Bahwa bukan milik kita, jangan kita akui sifat itu. Itu milik Tuhan. Apa yang harus kita ucapkan? La kadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Bi hakikati illallah. Baru kita bisa labbaik, Allahumma labbaik. Aku kembalikan ini milikmu ya Allah. Memang 7 sifat yang nyata pada diri insan ini, nyata ini sebenarnya milikmu ya Allah. Inilah aku tawabkan 7 kali, kembalikan. Kenapa harus putarannya ke kiri dulu, enggak ke kanan? Mengikuti arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam. Karena kalau ke kiri itu naik ke atas. Kalau ke kanan turun ke bawah. Maka disuruh mi'raj. Maka putaran di situ itulah ada tali buhul. Di Ka'bah itu ada tali buhul.
Maka kalau orang zikir tu benar zikirnya ya, di sana dia tawaf itu. Zahir syariatnya memang dia berzikir illallah, 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 illallah. Jiwanya tawaf. Jadi tubuh jasmani ini tawaf mengelilingi menuju ke tubuh rohani. Muhammad zahir ini tenggelam ke dalam Muhammad batin. Bahwa yang zahir ini adalah la haula la wala, maka dia keliling labaik Allahumma labaik. Ini kan simbol daripada kematian. Simbol bahwa semua itu bukan milik kita, jangan kita akui. Maka pergi ke sana itu arti kita mengelilingi tali buhul itu. Maka kata orang dulu kalau kita pergi ke Mekah jangan mandang ke atas pendek umur katanya. Kenapa? Maksudnya di situ ada pintu aras. Karena tali buhul itu tembus langsung ke itu pas titik tengah-tengah itu. Di Ka'bah itu, ini Ka'bah misalnya, di tengah-tengah ini langsung ke pintu aras. Ya, kenapa jasmani ini diperintahkan arahnya untuk menuju ke arah Ka'bah. Berarti di Ka'bah itu ada rahasia, di balik rahasia itu. Padahal kalau kita mau menyembah Ka'bah salah. Karena tidak boleh menyembah bangunan. Sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah. Siapa Tuhan pemilik Ka'bah itu? Itulah rahasia Allah. Itu yang harus dikenal. Jangan sampai kita pergi ke sana yang kita yang paling dominan itu hanya jasmaninya saja. Diperkuat hanya bacaan. Kau dah usia-usia tua ini mau pergi haji, apa lagi yang mau dibaca? Tak mampu lagi menghafal dah. Ya. Tinggal kita yang udah ada ilmu ni, ya minimal subhanallah walham itu pun umum, kebanyakan orang tu mampu untuk melapaskan itu. Paling minimal itu. Tapi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semua tertuju kepada tali buhul itu. Maka tundukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu kan tasbih, tahmid dan takbir. Ketika kita mengagungkan, apa yang kita agungkan tuh? Nama Allah yang ada pada diri kita itu. Itulah yang dikatakan kita berkiblat batin. Itulah wa qalbul mu'min baitullah. Berarti hati orang-orang yang beriman itu disitulah rumahnya Allah. Berarti betul kan? Karena Allah bukan manusia, Allah bukan baharu, Allah bukan benda. Pasnya Baitullah itu adalah sifatnya latif, halus. Bukan Allah itu bersemayam di situ, bukan. Artinya rahasia Tuhan, nur Allah, nur Muhammad itu tajallinya di dalam hati orang-orang yang telah ditunjukkan. Maka bagi kita yang sudah menerima ilmu ini, ya tidak sulit-sulit kita ke Baitullah. Cuman kalau kita mau berkunjung secara fisik, ya boleh, tidak masalah. Arti mengenang sejarah, ada kenangan, ada setiap diperintahkan syariatnya ini pasti ada makna di balik perintah itu. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah makna hakikatnya. Terus sa'i itu apa maknanya? Sa'i itu lari-lari. Lari-lari itu artinya itu mujahadah, perjuangan. Coba bagi kita yang dapat ilmu ya, kita share itu. Bagi yang mirip-mirip dengan sa'i itu posisinya posisi 8 dan 9. Itu sa'i dia. Itu lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Pertama dia ke Safa, nanti dari Safa ke Marwah. Kenapa? Dia mau kembali.
Orang kalau mau kembali kepada Tuhan harus ada perjuangan. Perjuangannya apa? Sir. Itu ya. Ini sir namanya. Artinya apa ini? Sa'i itu apa? Perjalanan napas kita. Pergerakan napas itu. Itulah tarekat. Coba orang mau kembali kepada Tuhan itu. Mampu lagi tidak dia menyebut illah. Tak mampu lagi kalau orang udah dekat dah menemui apa ini? Hari muhtadar itu ataupun dia sudah najak, tak mampu lagi dia berzikir secara lisan lagi, tak mampu. Tak mampu dia illah seperti kita ini. Kenapa? Dia sudah masuk ke suatu alam. Alam itu di sanalah tempat dia nanti kembali kepada Tuhannya. Itu alam apa namanya tuh? Alam arwah. Ataupun dia mau kembali kepada alam akhirat. Amalan dia apa? Sir. Maka itu tawab itu, SHI itu pergerakan napas. Dia tidak mungkin pula waktu dia najak itu badannya begini-gini, enggak, pasti napas dia kan. Itu sa'i dia. Dia mau kemana itu? Mau ke Baitullah. Karena disitulah tempat terjelinya rahasia Allah. Kau bisa ditembus masuk ke dalam Baitullah itu, artinya orang ini pada hakikatnya sudah tahu jalan kembali kepada Allah. Baru dia bisa labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu bukan bacaan, bukan hanya sekedar lapas di bibir. Benar-benar secara zahir dan batin kita kembalikan semua ini pada hakikatnya bukan milikku ya Allah. Maka disimbolkan orang haji itu diberi pakaian orang mati. Coba pakaian ihram itu, mana ada pakaian berjahit kan? Berarti pakaian tidak dijahit itu pakaian apa tuh? Orang-orang yang akan kembali kepada Allah. Berarti orang mati sudah. Berarti matikan dirimu. Maka latihanlah mati sebelum mati. Berarti pergi haji itu perjalanan akhir rukun Islam. Setelah selesai kita memahami makna syahadat, laksanakan syahadat itu dengan melaksanakan perintah Allah berupa salat 5 waktu sehari semalam. Setelah paham kita tentang makna salat secara zahir dan batin, laksanakanlah puasa. Apa puasa itu? Orang-orang yang tahu mendirikan salat, dia tahu mengendalikan hawa nafsunya. Puasa ikan tujuan mengendalikan diri, mempuasakan hatinya. Dia tidak mengingat lagi selain daripada Allah. Latihan terus. Udah itu baru dia melaksanakan, menunaikan zakat. Zakat kalau menurut syariat berbagi kasih sayang. Bagi yang ada duit, berikanlah kepada orang yang tak mampu. Zakat itu banyak, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau sedekah ini tidak dihitung nisabnya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi zakat menurut makna hakikatnya adalah apa tuh? Membayar kontrak jasmani dan rohani ini. Karena jasmani hidup ini karena dihidupkan oleh rohani. Udah ndak kita bayar kontrak ini? Udah ndak jasmani ini tahu berterima kasih, bagaimana mengucapkan terima kasih kepada rohani? Melalui media apa dia bisa berterima kasih kepada rohani? Melalui media zikir. Berarti zakat menurut hakikat berzikir menyebut nama Allah. Kalau zikir mengeluarkan suara namanya zikir jahar. Kalau dia dengan diam, kalau dia 1 sampai 7 tangannya bergerak, itu zikir sir namanya. Zikir yang tidak mengeluarkan suara. Itu berzikirlah kamu menyebut nama Allah di dalam hatimu dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara sepanjang pagi dan
petang. Nah, itu zikir sir namanya. Nah, kalau zikir jahar ini perintahnya dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullahu zikran katsira. Hai orang-orang beriman, kalau kau mengaku diri kau seorang beriman, tugas kau apa? Berzikir menyebut nama Allah. Nah, ya, dengan zikir sebanyak banyak. Artinya zikir menyebut nama Allah tu jangan ada hitung-hitungan. Jangan ada 100, 200, 1000, 2000, zikir saja. Sesuai dengan batas kemampuan kita. Karena tidak boleh kita berhitung-hitung. Karena Tuhan tak pernah ada hitungan dengan hambanya. Tak mampu kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Maka perintah bayar zakat itu secara hakikatnya itu bayar kontra. Jadi jasmani diberikan kekuatan oleh rohani, dia harus bayar kontrak dengan rohaninya. Ucapan terima kasih lah bahasanya itu. Bahwa aku hidup, melihat, mendengar, berkata-kata semua itu karena ada milik Allah di dalam diri kita itu. Itu nama ucapan terima kasih. Maka zikir ini katanya iza zakartani syakarta tani. Apabila hamba mengingat-ingat namaku, itulah hamba yang tahu bersyukur kepada aku. Iza syakartani kafartani. Apabila hamba tidak tahu bagaimana cara mengingatku, itulah hamba yang kufur, ingkar kepada aku. Kalau dia ingkar kepada Allah, secara otomatis orang-orang ini dia menjalimi dirinya sendiri. Kalau dia jalim dengan dirinya sendiri, ancaman Allah apa? Tempatnya di neraka. Neraka wail kata Allah untuk orang-orang yang lalai. Orang yang tak mengingat ini kan berarti orang yang lalai. Jadi zahir kita melafazkan namanya, batin kita mengingat. Ingat dengan apa yang disebut itu. Karena Allah itu tulisan, ya. Alif lam lam ha itu sebutan dan tulisan. Kita bukan terpaku kepada sebutan dan tulisan, tapi kita harus mengenal di balik nama Allah. Ya, di balik nama Allah itulah ada rahasia diri batin kita. Rahasia diri batin kita, cahaya langit, cahaya bumi, itulah yang disebut dengan Allah. Ya, nurun ala nurin itu. Ya. Kalau Tuhannya tidak nama. Allah itulah cahaya langit, cahaya bumi. Cahaya bumi, cahaya langit, terhubung langit dan bumi, itulah dua kalimat syahadat. Itulah dua kalimat syahadat. La ilaha illallah, turun dia ke bumi, jadi Tuhannya alam, menciptakan alam beserta isinya. Jadilah Muhammadar Rasulullah. Itulah yang ada di dalam kalbu orang-orang beriman. Berarti tegaklah syahadat di dalam diri. Ya, walaupun kita pelat, bisu, ya, tak mampu melapaskan ucapan syahadat, tapi nama Allah dan Muhammad itu sudah tegak di dalam hati orang-orang yang beriman. Coba walaupun tak dilapaskan kan, kita share itu kan sebenarnya itu menegakkan nama Allah. Nurun ala nurin. Kalaupun di tangannya begini, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kalau dia bergerak, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Itu nama menegakkan nama Allah di dalam menegakkan asma'nya. Berarti orang bisu bisa tak nih? Kecuali orang sudah mati, tidak bisa. Karena rohnya sudah tidak ada lagi. Kalau rohnya masih ada, walaupun dia tidak mampu melapaskan, menyebut dengan lisannya
la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya bisa menghadirkan nama Allah. Berarti Allah itu sifatnya adil. Adilnya Allah di situ. Karena bisu ini bukan kemauan manusia. Bisu ini adalah kehendak Allah. Berarti orang bisu itu pun harus menuntut ilmu. Tidak ada kalau orang bisu itu matinya bebas. Walaupun tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tapi bisa matinya masuk surga. Tidak ada fasilitas seperti itu. Orang bodoh, orang gila, orang bisu, orang apa, selama masih ada rohnya, ya, selama masih ada jiwanya, dia wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak pakai bacaan. Itu namanya ilmu Allah. Karena Allah itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu itu, dalam kalbumu itu ada nama Allah. Ya, berarti setelah dia ditunjukkan kalbu itu aktif. Aktif itu artinya terhubung. Lalu tergores dia satu huruf itu. Kalbu orang sudah ditunjukkan tergores dia. Langsung dia tali buhul itu tersambung kepada baru dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau enggak, semua yang dilakukannya itu sia-sia, tak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena batu yang hitam itu tidak digoreskan. Karena dulu kan sebelum ditunjukkan tali buhul ini, sebelum ditunjukkan nur Allah dan Muhammad ke dalam kalbu kita, dulu batunya itu masih hitam. Matanya masih buta. Kalbunya masih gelap. Setelah ditunjukkan melalui seorang guru pembawa wasilah, ya, sehingga kalbu yang gelap, kalbu yang hitam, kalbu yang tidak selamat ini, ketika dia tawajuh menerima satu huruf di dalam jiwanya, tergoreslah itu cahaya ke dalam kalbunya. Baru ada kelanjutan, laksanakan perintah Allah, baru dia bisa melaksanakan. Karena perintah Allah ini melaksanakannya harus dengan nama Allah. Kalau kau tidak sertakan itu, berarti kau yang melaksanakannya. Syirik berarti. Berarti yang ibadah ini siapa? Kita cuman menyaksikan saja jasad ini, menyaksikan. Apa yang disaksikan? Yang ditunjukkan itu. Dialah yang ruku, dialah yang membaca, dialah yang sujud, dialah yang syahadat, dialah yang puasa, dialah yang zakat, dia juga yang pergi Mana kita pergi haji? Kalau jasad kita pernah sampai ke sana, Sidratul Muntaha. Yang pergi itu siapa tuh? Itu milik Allah itu di dalam kalbu kita itu. Dialah yang berangkat haji. Maka cukup bagi kita yang sudah ditunjukkan itu, cukup menyaksikan dia. Maka apapun yang mau kita lakukan, mulailah, awalilah, dahuluilah dengan menghadirkan diri batin menghadirkan diri batin itu dengan membuka hakikat di diri. Hakikat diri itu tidak akan mungkin terbuka kalau tidak batinnya tawajuh. Tawajuh itu artinya dihadapkan wajahmu itu. Seorang guru pembawa gelombang tali buhul, baru guru kita masuk dia ke dalam itu. Tinggal nanti selanjutnya mau kita terangi seperti apa milik Allah itu. Kalau kita tidak amalkan ilmu yang sudah kita dapat ini, lama-lama nanti lampunya bisa putus. Kalau lampunya putus, habislah kita. Berarti terputus hubungannya kepada Allah. Dia meragukan kebesaran Allah. Dan tidak yakin bahwa di dalam kalbunya itu ada rumahnya Allah. Ya, jangan dibayangkan rumah itu masjid, ya. Rumah Allah itu jangan dibayangkan rumah Allah itu Mekah, Ka'bah, bukan.
Di dalam Ka'bah itu ada tali buhul. Maka sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah itu. Kita hadapkan wajah ke Ka'bah, bukan kita menyembah kita hadapkan wajah kita dengan seorang guru untuk mendapatkan ilmunya, bukan kita menyembah bukan. Ada rahasia di balik seorang guru. Maka inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Hadapkan wajahmu ke wajahnya. Hadapkan fisikmu ke Ka'bah. Tapi bagi yang kita berilmu, dah kita tahu. Oh, aku bukan menyembah Ka'bah. Aku menghadirkan kalbuku untuk beribadah kepada Allah. Tawablah kita. Tubuh jasmani tenggelam masuk ke dalam tubuh rohani. Nabi Muhammad tenggelam di dalam hakikat dirinya Nabi Muhammad. Apa itu hakikat diri Nabi Muhammad? Tubuh Nabi Muhammad tenggelam di dalam nurnya Muhammad. Maka dia mau masuk ke nur Muhammad, dia tawaf 7 kali. Dia mau kembali kan? Karena asalnya jasad ini berasal daripada nur Muhammad. Tidak bisa dia langsung ke Tuhan dulu, tidak bisa. Dia harus kembali kepada yang menghadirkan dia ini, yang menciptakan tubuh jasmani ini. Yang menciptakan tubuh jasmani ini adalah Nur Muhammad. Tubuhnya Nur Muhammad. Maka ketika kita tawaf itu, ya ingat itu nama Allah itu. Labbaik Allahumma labbaik. Jangan fokus kita ke bacaan itu, pandang sana pandang sini, fokus. Terus jangan ada rapas, jangan ada caci maki, menjelek-jelekkan, lihat orang aneh-aneh kita omongkan, jangan. Jangan berkata yang tidak ada manfaatnya. Orang-orang udah mau mati ini kan yang diingat hanya Allah. Itulah yang diingatnya. Ingat itu sir kita itu, latifah kita sesuai dengan posisi makam kita. Walaupun kita tawaf itu tidak begini, ya tetap kita ingat labbaik. Nanti ada ada kecupan itu, tapi itu syariat lah. Ya, kadang lu tanya Pak Haji yang udah paham nih. Ada kisbai, kecupan. Itu ini artinya rasa cinta kita dengan itu. Kalau secara zahir dia itu tadi itu Hajarul Aswad. Tapi kalau secara hakikatnya kita mencintai milik Allah yang ada pada diri kita itu. Kecupannya berbeda. Kalau kita nak apapun yang mau kita lakukan, tundukkan. Wasjud waktu inilah kecupannya. Ini rasa sayang kita kepada milik Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, perjalanan haji ini tadi sudah kita jelaskan bahwa hatu halus jiwa ataupun hati ataupun jiwa, ya. Maka hendaknya yang harus lebih dominan di dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah kuatkan pandangan ma'rifat kita. Fokus dengan pandangan ma'rifat. Ya, pandangan ma'rifat ini maka harus dengan ilmu. Maka jangan pergi ke sana dulu kalau kita belum ada ilmu. Ya. Kalau pergi ke sana tidak ada ilmu, untuk apa kita? Walaupun kita belum masuk ke dalam posisi makam bayan, karena sebenarnya cantiknya tuh kalau kita mau ke sana itu memang seharusnya kita sudah masuk dalam posisi bayan, langsung pas gitu. Tapi kalau kita latifah 1 pun sebenarnya hakikatnya kita sudah masuk ke dalam. Tapi jangan sampai kita ke sana tapi tidak memiliki ilmunya, rugilah kita. Ya, yang sudah mendapatkan ilmunya ingat fokus pandangan kita itu. Maka kata di dalam
di dalam sebuah hadis Nabi, ya kan, dalam rukun ihsan tu anta budallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Apabila engkau hendak beribadah kepada Allah, kan ibadah haji ini kan merupakan salah satu ibadah, pandanglah Allah. Macam mana memandang Allah itu? Tidak bisa dengan mata, maka pejamkan mata zahir, fungsikan mata batin. Fungsikan mata batin, pejamkan mata zahir itu. Bismillah. Karena yang mampu memandang asma Allah itu hanya milik Allah. Ya, rohani kita yang membacanya. Rohani kita yang tahu bagaimana cara membaca nama Allah. Maka karena kita pejamkan mata, artinya kita tidak memfungsikan jasmani. Kita memfungsikan rohani. Berarti rohani itulah yang memandang rahasia Allah yang ada pada diri. Ya. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, ingat serahkan diri kita secara total zahir dan batin. Ingat 7 sifat yang melekat pada diri jasmani, itu kita kembalikan kepada Allah. Baru bermakna tawaf kita itu. Baru 7 kali tawaf itu mempunyai arti. Nanti kita mengeliling itu, ya. Setelah selesai 7 kali, nanti dia milik Allah itu, tali buhulu terhubung kepada Allah. Baru dia bisa ke Baitullah. Itu disitulah terjelinya semua rahasia Allah. Bapak Ibu, saudara saudari rahimakumullah, karena haji ini merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ataupun rukun Islam yang terakhir, kan? Artinya kita sudah selesai melaksanakan semua rukun Islam. Jadi haji ini adalah penutup daripada pelaksanaan semua rukun Islam. Ya, maka haji itu kalau kita kaitkan dengan rukun iman, ada apa tuh? Percaya kepada hari akhir, bahwa semua yang hidup ini pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin jaikatul maut. Setiap yang bernyawa ini harus kembali kepada pemiliknya. Ya, artinya setelah pelaksanaan ibadah haji, kita harus terus mempersiapkan diri. Jangan haji ini tujuan hanya ingin mencari status, mencari gelar. Udah balik dari sana nih, alhamdulillah aku pasti dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Bukan itu tujuan kita. Karena Nabi Muhammad itu tak ada dapat gelar haji. Padahal kalau mau dihitung sudah berapa banyak Nabi Muhammad itu tinggalnya di sana, ya kan? Tapi tidak ada Haji Muhammad. Tak ada. Artinya bin Abdullah, tidak ada itu tambah-tambahan. Jadi tidak ada Muhammad itu ada haji, tidak ada. Karena memang bukan itu tujuan. Haji ini Allah lah yang memberi kita gelar. Artinya orang-orang yang telah sukses melaksanakan ibadah haji, kata hadis Nabi mengatakan, al-hajjil mabrur laisa lahu zaza ilal jannah. Haji yang benar-benar diterima, yang tidak ditolak oleh Allah karena dia tahu kembali kepada Baitullah, ilal jannah katanya. Jadi wajib baginya untuk diberi suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tempatnya di surga. Itulah janji Allah. Tapi tidak mudah untuk menjadi haji yang mabrur itu. Kalau sebutan mabrur, mudah kita menyebutnya. Tapi untuk bisa benar-benar masuk ke dalam ataupun termasuk dalam golongan orang-orang yang hajinya mabrur, itu bukan perkara gampang dan mudah. Ya, setelah kita selesai melaksanakan perjalanan zahirnya,
Kembali kita ke kampung halaman kita, tetap kita istiqamah menjalankannya. Ya, jangan putus zikir, karena zikir itulah perjalanan kita untuk menuju ke Baitullah. Jadi jangan dikira zikir-zikir ini hanya habis di dunia. Karena kita berzikir itu sebenarnya perjalanan jiwa, karena bukan bibir kita sebenarnya yang melafazkan nama Allah itu. Memang secara syariat kedengaran suara bibir kita yang melafazkannya, tapi secara hakikatnya napas kita itu yang bergerak bertarekat menuju ke Baitullah. Maka zikir itu kan tetap kita fungsikan napas, illah, 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 illah. Coba dengar itu, napas semua itu. Cuman karena ada jasmani, adalah suara, adalah kedengaran bunyinya. Tapi suara ini lebur di dalam napas, lebur di dalam rohani kita, rohani lebur di dalam asma'a Allah. Maka ketika kita berzikir, apa itu karam napas karam bibir kepada napas, karam napas kepada roh, karam roh kepada asma Allah, karam asma kepada Tuhan. Maka illah, 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 illah. Napas semua berarti itu udah sa'i, dia bergerak, dia sa'i. Kalau dia tidak dilapaskan dia begini. Tidak lapaskan, ataupun kalau dia tidak dilapaskan begini. Sesuai dengan posisi dan makam kita masing-masing. Kalau yang udah 10, dia tidak lagi begini, dia sudah masuk ke dalam, dia sudah menyambungkan ke sana, sudah langsung connect langsung dia. Itulah haji. Haji ini tak dikenal orang, mana orang kenal? Kecuali kita pergi ke Ka'bah, Mekah, membayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan pemerintah. Baru kita dapat gelar di mata manusia. Tapi bukan itu tujuan kita. Ya, tujuan kita supaya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah. Betul-betul ucapan dan hati kita itu sinkron. Kita mengucapkan aku memenuhi panggilanmu ya Allah, betul-betul jiwa kita ini tahu bagaimana cara kembali kepada Allah. Karena kalau tidak suci, kalau tidak salim hatinya, dia tidak bisa mi'raj, tidak bisa kembali kepada Allah. Artinya orang itu tidak haji dari pandangan Allah. Kalau dia tidak haji dari pandangan Allah, berarti hajinya mardud. Kalau mardud artinya tertolak, jadi tidak diterima oleh Allah. Tidak banyak sebenarnya. Tidak perlu repot-repot pakai baca itu, bawa buku itu, buku ini. Ya, kalau kita mampu silakan. Tapi takutnya bukan apa, keasikan membaca lalu tidak fokus kepada yang dituju asma itu. Kalau yang belum dapat ilmu, ya udahlah, kata dia lah. Ya, dia asik dengan bacaan itu, bacaannya ya, karena dia tidak paham bagaimana menghadirkan kalbunya. Lalu semua mau dibaca, akhirnya dia lalai hatinya kepada Allah. Arti dia celaka dari pandangan Allah. Saya rasa ini dululah tauziah singkat, ya, nasihat sedikitlah bagi kita. Mungkin ada lagi di saudara-saudara kita yang lain ingin menunaikan ibadah haji, ya kita sudah memahami ya persiapan bekal kita untuk berkunjung ke Baitullah, baik pun secara zahir maupun secara batinnya. Saya rasa ini dulu tausiah singkat kita, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.